Inilah sosok Chani Hermansyah, Kepala Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi otoriter pasca Kang Deddy membongkar bangunan liar di wilayahnya. Pak Kades kesal karena bangunan itu langsung dibongkar saja, tidak pakai surat teguran dan sosialisasi dulu. Kita minta izin dulu, Pak. Kenapa? Karena sudah banyak perkakas. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu, Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Coba gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih. Nyewa enggak? Enggak. Oh, enggak benar. Ini saya enggak tahu. Cuma senyum-senyum. Enggak tahu. Senyum. Enggak tahu. Nyewa enggak? Nyewanya masih apa, Pak? Sebelum saya jadi. Fungsi sungai itu, Pak, ya menampung air, mengalirkan air. Ya kan? Bukan tempat mendirikan bangunan. Itu aja sudah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar dari Kang Deddy Mulyadi yang akhir-akhir ini sangat viral ya. Pertama, dia viral karena mau membersihkan kotoran di kolong jembatan ya, yang sangat jorok sekali ya. Sementara gubernur dan wakil gubernur tetangganya ya meninjau banjir hanya dengan naik helikopter dan perahu karet ya kan. Iyalah. Nah, kali ini ya, yang bersangkutan ya, Kang Deddy Mulyadi ini kembali viral ya, viral lagi gitu maksud saya, karena dianggap sangat cepat dalam menertibkan bangunan-bangunan liar ya, yang diduga sebagai biang kerok banjir, baik bangunan-bangunan liar yang berada di puncak maupun bangunan-bangunan liar yang berada di sepanjang bantaran sungai. Dan tindakan cepat Kang Deddy ini pun mendapatkan apresiasi luar biasa dari Mas Wapres Gibran ya, dan selain itu juga mendapatkan dukungan penuh dari sebagian besar masyarakat Jawa Barat ya. Ya tentu hal itu dipuji ya kan segenap warga Jawa Barat ya kan. Namun demikian tidak ada gading yang tak retak ya kan. Pasti ada saja pihak yang merasa dirugikan. Salah satunya adalah salah seorang kades yang menyebut bahwa Kang Deddy sebagai gubernur yang sangat otoriter. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Inilah sosok Chani Hermansyah, Kepala Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi otoriter pasca Kang Deddy membongkar bangunan liar di wilayahnya. Pak Kades kesal karena bangunan itu langsung dibongkar saja, tidak pakai surat teguran dan sosialisasi dulu. Kata Pak Kades Chani, mentang-mentang Kang Deddy gubernur lalu tidak melihat keadaan, main asal bongkar. Tapi Pak Kades bilang kalau dia mendukung pembangunan, hanya saja cara Kang Deddy yang dinilainya salah. Waduh, siapa benar siapa salah nih guys? Tapi gimana ya, soalnya Kang Deddy lagi rajin-rajinnya nih bongkar-bongkar. Ya, jadi seperti yang disampaikan dalam video barusan teman-teman ya, ada salah seorang kepala desa ya di kabupaten mana tadi, Kabupaten Bekasi atau apa ya, lupa saya ya. Ya, itulah pokoknya ya. Ya, Kabupaten Bekasi ya, Kepala Desa Srijaya Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ya, Jawa Barat ya. Menganggap gitu loh bahwa Kang Deddy ini sebagai gubernur yang otoriter lah gitu ya, arogan dalam tanda kutip lah. Ya, sekali lagi tidak ada gading yang tak retak. Dan inilah seharusnya yang disampaikan oleh Sidul ya. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati semua orang. Nah, ini konteksnya tepat gitu loh. Jadi ada orang yang disenangkan ya karena kawasan kumuh hilang ya, penyebab banjir juga hilang, tetapi ada sebagian orang yang tidak disenangkan, terutama adalah pemilik lapak kan seperti itu, ya kan? Iyalah, lanjut. Kegiatan hari ini saya tuh merasa kaget karena kemarin sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya kumpul dengan ketua BPD dan rekan-rekan BPD bahwa
hari ini katanya pagi ini akan ada eksekusi. Padahal pemberitahuannya belum. Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP. Teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu. Jangan seperti ini. Ya ini negara jajahan, kita udah merdeka. Artinya SOP dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya. Yang dirugikan itu masyarakat saya. Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan. Saya mendukung, tapi caranya yang salah. Saya zaman penjajah ini. Terus warga masih bertahan atau gimana Pak dengan warga masih bertahan, belum ada pemenahan alat rumah tangganya masih di dalam. Saya tidak merasa berasa. Ya Bang Air. Ini apa ya? Bikin ramai di sini. Ya kalau bikin ramai ya apaan? Bikin keruan ya. Cuma Pak Dedi itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahannya di otoriter itu. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah, tapi bukan cara seperti ini. Kita minta izin dulu juga Pak. Kenapa? Karena saya belum banyak perkakas. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Coba gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Nah, saya kan banjiran. Iya. Habis kerugian Pak. Ini mau jelang lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ngejar waktu Pak. Yang banjir itu warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya bongkar sendiri. Pak lama Pak. Tambah masalah kan yang masalah. Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai lagi. Bapak sekarang gini, saya hitung, saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo Pak. Oke? Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zalim Pak. Ya. Udah warungnya nanti dihitung. Ini per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya. Oke. Oke ya. Dulu nyewa nggak tempatnya? Kagak Pak. Katanya nyewa. Nyewa siapa? Sama yang punya sungai. Wah, lah itu mana PJT deh yang punya sungai mah dah. Nyewa nggak? Enggak. Oh, nggak benar. Pas Ini saya nggak tahu. Pas senyum. Bener apa nggak tahu? Senyum. Nggak tahu. Nyewa nggak? Nyewanya masih apa Pak? Sebelum saya jadi kepala desa memang udah ada. Nggak jadi aku. Kok senyum bilang nggak nyewanya? Ayam meren kalau gocap mah. Kenalan Pak Gobra. Sebelum saya jadi kepala desa ini belum lama ada. Iya, ya ayam meren gocap mah sabulan. Ya, teman-teman, barusan adalah pernyataan tanpa dibuat konten oleh orang lain. Maksudnya pernyataan aslinya gitu, ya di hadapan kamera ketika Kades Trijaya
Tambun Utara Kabupaten Bekasi tersebut menyampaikan bahwa dirinya merasa Kang Deddy ini sebagai gubernur yang otoriter lah begitu ya. Iyalah terserah teman-teman bagaimana menyikapinya, apakah setuju ataukah tidak dengan pernyataan kepala desa ini ya kan. Ya kita harus mengingat bahwa ini adalah negara demokrasi ya, setiap orang boleh berpendapat, baik itu berpendapat yang sama maupun berbeda ya, diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Yang penting disampaikan dengan cara baik, oke? Lanjut. Ya, teman-teman ya, barusan kita melihat ada 2 video gitu ya yang kami sajikan secara bersamaan ya, secara berurutan, yang di situ memperlihatkan diskusi atau perdebatan sedikit hangat gitu ya, antara Kepala Desa Trijaya Tambun Utara Kabupaten Bekasi dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Tadi ya kurang lebih video pertama menginginkan agar pembongkaran tidak dilakukan secara cepat gitu ya, secara dadakan karena pemilik seharusnya diberitahu dulu agar bisa mempersiapkan diri bla 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 bla. Dan video yang kedua adalah ketika Kang Deddy mencecar yang bersangkutan, apakah ya kan bedak-bedak bangunan-bangunan ya di pinggir sungai tersebut itu membayar ya kan. Nah, bagi teman-teman yang paham silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Kegiatan hari ini saya tuh merasa kaget ya, kaget karena Pak Kades, ayah meren gocap mah. Begini ya Pak Kades, saya akan bertanya balik justru ketika Anda mengatakan tidak adanya SP1, SP2, SP3. Nah, saya akan tanya balik. Di situ sebenarnya ada IMB-nya atau tidak? Itu satu. Kedua, itu ada izin usahanya atau tidak? Ya kan? Nah, terus ya fungsi sungai apa? Fungsi sungai itu Pak, ya menampung air, mengalirkan air. Ya kan? Bukan tempat mendirikan bangunan. Itu aja sudah salah. Dimana ketika ada bangunan di situ menghambat air. Nantinya jorok, buang sampah ke sana, ke sungai. Akhirnya terjadi penumpukan. Yang repot siapa? Masyarakat situ juga. Tiap tahun langganan banjir. Kan repot juga. Nah sekarang ya ini bukan negara penjajah, yang ngejajah siapa? Masyarakat pemerintah provinsi lagi berbenah tentang tata ruang, tentang normalisasi sungai supaya tahun depan itu ya tidak ada namanya banjir-banjir lagi akibat tadi penyumbatan aliran sungai, ya kan? Sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Nah, itu kan problem juga. Harusnya Anda ikut mendukung. Terus kalau semisalkan itu bangunan sudah lama, fungsi aparat setempat adalah memberi teguran, ya kan, terhadap orang yang mendirikan bangunan di situ. Berbentuk apa? Surat. Panggil tuh para orang-orang yang punya toko di situ, katakanlah, ya kan? Ini sebenarnya salah. Ayo kita sama-sama mencari solusinya. Oh Bapak mungkin nggak punya kewenangan. Datang Pak ke Bupati untuk sama-sama mencari solusi. Itu harusnya. Ketika Anda ditanya sama Deddy Mulyadi, gubernur hari ini, Anda mempunyai jawaban tuh. Ya, ketika Anda mau, Pak sebenarnya saya sudah memberikan edukasi. Masyarakat dan Bupati dulu sebenarnya sudah mempunyai solusinya ini. Anda jelaskan, ya kan? Nah kalau misalkan Anda tidak punya jawaban di situ, jangan bilang penjajah juga. Salah. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Kurang lebih kalau saya simpulkan dan saya sampaikan lagi dengan bahasa saya sendiri adalah sejatinya mereka yang mendirikan bangunan di bantaran sungai atau mungkin di puncak gitu ya, di daerah di daerah resapan gitu ya,
wilayah resapan yang tidak boleh didirikan bangunan itu sebetulnya mereka sudah tahu bahwa mereka mendirikan bangunan secara ilegal dan salah secara aturan, kan seperti itu kan. Nah, sehingga karena mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan itu salah, seharusnya ketika ditindak ya untuk dilakukan pembongkaran dalam waktu cepat, ya seharusnya mereka tidak berkomentar, ya kan? Kecuali mereka mendirikan bangunan di lahannya sendiri, tetapi secara aturan nggak boleh, ya. Jadi kan ada wilayah yang tidak boleh didirikan bangunan misalnya, ya kan? Nah, memang tanahnya, itu tanahnya sendiri, tetapi di situ nggak boleh didirikan bangunan, jadi, lahan hijau lah seperti itu. Itu mungkin boleh gitu ya, diberi teguran dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang sudah jelas-jelas mendirikan bangunan di bantaran sungai, ini kan memang bukan lahan dia, ya kan? Juga mendirikan bangunannya juga dilarang. Nah, ketika dibongkar oleh pemerintah ya, baik dalam waktu cepat ataupun bertahap, itu sebetulnya adalah hak pemerintah dan tidak salah. Itu saya sepakat teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak sepakat dengan komentar saya, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Mantap, luar biasa. Selamat buat keluarga Babelan, khususnya depan pasar Babelan nih. Udah dikeruk nih sama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Lihat tuh, sekarang lagi proses pengerukan lumpur yang tadinya di sini penuh sesak dengan sampah dan pohon-pohon. Hari ini kita disuguhkan dengan cerita yang baik sekali untuk warga Babelan, khususnya di depan pasar Babelan. Sudah dibersihkan, diangkut lumpurnya langsung. Ini berkat kedatangan Bapak Aing, Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi. Sehat selalu, orang baik. Semoga dipanjangkan umurnya buat Pak Gubernur Jawa Barat. Luar biasa. Tidak salah kami memilih Anda sebagai Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babelan semakin bersih. Pak Deddy cepet banget ya tuh. Baru kemarin masuk Ya, di status. Ih, ternyata udah dibongkar-bongkarin guys di daerah aku. Aku sih bersyukur ada ya, biar tidak terjadi lagi banjir, karena ini tuh di pinggir. Ya, tuh coba tuh ya. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat ya, termasuk Kabupaten Bekasi ya, itu senada dengan apa yang baru saja kita saksikan ya. Salah seorang neti yang mengatakan sangat senang. Iyalah, di mana sih orang yang nggak senang ngelihat kotanya bersih? Di mana sih orang yang nggak seneng ngelihat kotanya itu tertib? Di mana sih orang yang tidak ingin ngelihat ya sungai-sungai di kotanya itu tertib, sehingga ketika ada hujan, sungai ini benar-benar bisa menampung air hujan ya dan mengalirkannya dengan baik, bukan malah menjadi penghambat aliran sungai yang bisa menyebabkan banjir. Ya kan? Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya, walaupun cukup debatable ya, di sisi lain dianggap sebagai tindakan yang arogan dan otoriter, tetapi sebetulnya di mata sebagian besar rakyat Jawa Barat ya, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini adalah tindakan terpuji gitu loh. Karena mereka, saya yakin sudah tahu mereka mendirikan bangunan di tempat yang salah, dilarang dan ilegal, tidak diperbolehkan secara aturan, ya kan? Mereka masih melanggarnya. Ketika dibongkar secara paksa dalam waktu cepat seperti ini, seharusnya mereka legowo, bukan malah ngata-ngatain Gubernur Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang otoriter ya. Ini sih pendapat saya, sekali lagi ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman berbeda pendapat dan menganggap pendapat saya ini keliru, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi dan diskusi. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pendapat masyarakat secara umum yang cenderung mendukung tindakan Kang Deddy Mulyadi ya. Ya, karena memang
seorang gubernur harus tegas ya dan sedikit raja tega lah, kalau tidak seperti itu maka akan banyak oknum yang mempermainkannya. Bangunan di bantaran sungai ya tersebut sudah pasti pemiliknya tahu itu bangunan melanggar aturan ya. Didirikan di bantaran sungai itu kan bukan di atas tanah miliknya, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, di bantaran sungai nggak boleh ada bangunan yang didirikan ya. Tapi kenapa masih tetap mendirikan bangunan di situ? Berarti kan mereka seharusnya sudah siap ketika suatu ketika bangunan yang mereka dirikan itu ditertibkan. Iya kan? Iya, jangan malah menganggap pemerintah yang menertibkannya otoriter atau arogan ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar dari Kang Deddy Mulyadi yang akhir-akhir ini sangat viral. Pertama, dia viral karena mau membersihkan kotoran di kolong jembatan ya yang sangat jorok, padahal gubernur dan wakil gubernur tetangga meninjau banjir dengan naik helikopter dan perahu karet ya. Nah, kali ini dia viral lagi karena sangat cepat dalam menertibkan bangunan liar yang diduga sebagai biang banjir. Tentu hal itu dipuji segenap warga Jawa Barat teman-teman ya. Namun demikian, ya pastilah tidak ada gading yang tak retak ya. Ada saja pihak yang merasa dirugikan. Salah satunya adalah ya seorang kades yang menyebut Kang Deddy sebagai gubernur yang sangat otoriter ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.